Perkenalkan, saya Ferdi Irwanto, NIM 185211119. Ingin melanjutkan menjawab pertanyaan poin kelima, yaitu bagaimana membangun struktur organisasi syariah. Organisasi sendiri itu dapat diartikan sebagai kumpulan atau kumpulan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya setiap organisasi pasti ada kerjasama yang sistematis antara kumpulan orang tersebut. Jadi tidak ada organisasi dibentuk tanpa ada tujuan tertentu. Kemudian manajemen dan organisasi, dua hal yang harus ada dan selalu seiringan jalan. Kedua ini saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan pemasaran dan organisasi sebagai wadah dan tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam skala yang lebih kecil, dalam pembentukan sebuah organisasi pemasaran harus dikelola secara mandiri dalam bentuk organisasi pemasaran tersendiri, namun aktivitasnya tidak dapat dilepas dari organisasi induk yang telah ada. Salah satu ciri pokok organisasi yang baik adalah fleksibilitasnya, yaitu kemampuan untuk mengembangkan dan menciut menurut volume bisnis dan atau keadaan lainnya. Untuk itu, perlulah struktur organisasi itu dibuat berdasarkan fungsi dan tugas, bukan berdasarkan orang. Struktur organisasi yang baik ialah mengandung sejumlah posisi atau jabatan yang tidak pasti ada kaitannya dengan jumlah pegawai yang sekarang. Organisasi yang akan dibentuk dalam manajemen struktur organisasi hendaklah tidak dilakukan secara sembarangan. Artinya, dalam membentuk organisasi diperlukan langkah-langkah yang teratur, terarah, dan terorganisasi secara baik. Hal ini dilakukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat dilakukan dengan mudah. Lebih dari itu, bahwa hendaknya organisasi dibentuk bukan untuk sesaat, termasuk organisasi untuk dunia saat ini. Dalam praktiknya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam rangka membentuk organisasi sebagai berikut. Yang pertama ialah menentukan tujuan organisasi tersebut. Tujuan ini sangat penting sebab tujuan yang telah ditetapkan merupakan sasaran akhir dari kegiatan itu. Kemudian yang kedua ialah menentukan fungsi-fungsi yang diinginkan. Setelah tujuan ditetapkan, maka ditentukan fungsi-fungsi yang akan dibentuk. Pembentukan fungsi-fungsi ini dilakukan untuk kebutuhan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ialah menentukan kerangka dasar jenis-jenis organisasi. Kerangka dasar atas organisasi yang diinginkan ditentukan lebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan dan fungsi organisasi. Kemudian yang keempat ialah uraikan urutan wewenang dan tanggung jawab. Uraikan urutan wewenang dan tanggung jawab dilakukan untuk kemudahan menugaskan tugas apa saja yang harus dilakukan, menjelaskan job desk yang harus dikerjakan. Kemudian penentuan job harus dilakukan agar menjadi jelas dan tugas masing-masing fungsi yang ada. Kemudian yang keenam ialah menentukan orang-orang yang akan menempati posisi yang telah dipasang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah hal lain yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan untuk lebih jelasnya secara garis besar itu dapat ditentukan dalam membentuk organisasi. Mungkin cukup sekian poin kelima yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.